Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku SMK 11 Kabupaten Tangerang, khususnya kelas 10 multimedia maupun 10 teknik komputer dan jaringan. Kembali lagi kita akan mempelajari tentang desain grafis yang kemarin mungkin sudah pernah membaca dan sedikitnya mempraktekkan tentang tata cara untuk menjalankan atau membuka program CorelDRAW, yang mana aplikasi CorelDRAW ini salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah gambar vektor. Pada materi kali ini kita akan membahas program CorelDRAW. CorelDRAW-nya kebetulan ini sudah X7. Sebetulnya langkah untuk membuka program CorelDRAW Bapak yakin semuanya sudah bisa, karena hanya sebatas masuk ke menu start ini sebetulnya. Nanti dari menu start kemudian ada lambang untuk CorelDRAW. Nah, ini misalkan klik, secara otomatis akan muncul tampilan CorelDRAW. Mungkin sebelum masuk ke tampilan CorelDRAW seperti ini agak loading lama. Karena memang aplikasi CorelDRAW ini sangat lumayan juga menggunakan memorinya. Nah, setelah tampil, maka nanti bisa memilih langsung new dokumen atau bisa masuk ke menu file ini. Di menu new dokumen atau dokumen baru, ini bisa digunakan untuk membuat sebuah page baru yang dipersiapkan untuk membuat project yang baru. Contohnya di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Create new document. Create ini membuat dokumen baru. Dari create new document, di bawah ada name. Name ini untuk memberikan judul atau memberikan nama kerjaan apa yang akan dikerjakan. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian sini ada size-nya ini sesuai kebutuhan. Jika desainnya menggunakan kertas A4 ya pilih yang A4, atau yang lainnya juga masih banyak. Kemudian ini distandarkan saja seperti ini. Kalau mau berdiri kertasnya berarti pilih portrait. Kalau mau yang tiduran tuh landscape. Number of page-nya 1. Primary color-nya biarkan di CMYK, rendering resolution-nya 300 dpi. Klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini salah satu kegunaan daripada menu new dari file ini yang tadi, kemudian new. New ini untuk mempersiapkan lembar kerja baru. Nah, fungsi menu ini bekerja dengan cara membuka lembar baru. Tadi kan lembarannya baru, harusnya kan yang ini. Tapi karena misalkan ingin membuat lembar kerja baru atau ingin membuat project baru di luar desain yang ada di sini misalkan, nah, maka tadi kliknya menu file, kemudian menu new, baru nanti akan muncul kotak dialog yang seperti tadi, sehingga bisa membuat project baru di sini. Kemudian ada juga di menu file ini ada yang dinamakan menu open. Menu open tersebut berguna untuk membuka file yang pernah disimpan di disk atau di hard disk. Hard disk itu kita tahu adalah penyimpanan dalam komputer. Tempat penyimpanan dalam komputer itu namanya hard disk.
Jadi kalau sudah pernah membuat sebuah project, kemudian project itu ingin dirubah desainnya, karena projectnya sudah ada di dalam laptop atau di dalam komputer, maka tinggal klik saja menu open. Nah, di menu open ini akan langsung dibawa ke dalam sebuah, ditujukan ke dalam sebuah memori komputer untuk meninjau kembali project mana yang akan diedit ulang. Nah, seperti ini. Ini kan dokumen. Di menu dokumen misalkan kita punya desain apa yang pernah kita buat atau pernah kita download, misalkan untuk dirubah-rubah, ini tinggal diklik saja. Misalkan seperti ini. Tapi kalau belum pernah buat, jangan masuk ke menu open karena nantinya percuma. Kalau belum buat, jangan masuk menu open, langsung aja menu new yang tadi. Kalau sudah buat, boleh masuk ke menu open. Itu untuk membuat lembar kerja atau mengedit hasil karya yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Begitu. Oh, ini nggak bisa, berarti harus cari gambar yang lain. Oke, itu mungkin menu open. Kemudian ada menu save. Save ini masih di dalam satu keluarga dengan yang ada di menu file sebetulnya. Ini ada menu save. Menu tersebut berguna untuk menyimpan lembar kerja ke dalam disk. Fungsi icon ini sama dengan klik menu file lalu klik menu save. Jadi menu ini untuk menyimpan lembar kerja yang kita buat ke dalam sebuah disk atau ke dalam memori komputer. Jadi kalau sudah selesai atau misalkan mau saya terusin nanti, nggak mau langsung diselesaikan hari ini karena ada kegiatan lain, ya udah langsung saja masuk ke menu save. Masuk ke menu save, klik menu save, kemudian nanti ada kotak dialognya, tinggal kasih nama. Misalkan seperti ini. Kita coba masuk ke menu save. File, kemudian menu save. Kita simpan misalkan di dokumen, kemudian kasih nama apa misalkan. Ininya biarkan di CDR CorelDRAW agar nanti bisa diedit kembali. Nah, kalau sudah di save, kita simpan dalam sebuah memori komputer. Nanti setelah kita simpan, kalau kita misalkan punya waktu lagi atau misalkan mau mengerjakannya lagi, ini tinggal masuk ke menu file, kemudian masuk ke menu open. Sudah tidak usah lagi membuat dari awal. Nah, di menu open ini, nah ini tadi yang sudah kita simpan dalam sebuah komputer. Jadi tidak membuat dari awal lagi. Klik saja open. Nah, setelah di open sini, kita tunggu sebentar sampai dengan membuka. Nah, kalau sudah terbuka, ini sudah ada kotaknya yang tadi ya. Kita tinggal lanjutkan, misalkan desainnya mau kita lanjutkan dengan menambahkan objek kotak lagi misalkan. Oke, tambahkan lagi. Mau ditambah dengan menu lingkaran misalkan, tambah lagi lingkarannya dan lain sebagainya. Itu salah satu menu save dan menu open. Kemudian ada menu print. Print ini menunya sama, masih ada di menu file. Ini kita masih membahas di buku CorelDRAW halaman 83 sampai dengan 86 ya. Sekarang masuk ke halaman 85. Menu print ini. Ini dia menu print. Ini digunakan untuk mencetak lembar kerja yang sedang dikerjakan dan masih dalam keadaan aktif. Fungsi icon ini sama dengan mengklik menu file lalu klik print. Nah, ini kalau mau dicetak, masuknya ke menu print. Sebelum ditutup misalkan aplikasinya, masuk ke menu print. Kemudian nanti di sini akan disesuaikan mereknya yang sudah disambungkan.
printernya printer apa. Kalau sudah sesuai tinggal klik OK, secara otomatis nanti gambarnya akan tercetak keluar. Kemudian ada menu copy paste. Mungkin ini sama saja dengan cara menyalin file. Copy itu digunakan untuk objek yang terpilih, menggandakan objek yang terpilih dalam lembar kerja dan menyimpan dalam memori komputer, itu bisa menggunakan copy paste. Kemudian cut juga sah, kalau cut untuk memindahkan. Ada juga menu undo. Menu ini digunakan untuk membatalkan satu proses terakhir yang kita lakukan pada objek. Misalkan ada yang salah atau tidak sesuai, tanpa harus menghapus, kita bisa menggunakan menu ini. Ini namanya undo. Menu undo, atau dari sini juga bisa. Bukan yang terakhir kan tadi kita buat ini lingkaran. Lingkarannya kayaknya kurang bagus, kita mau hapus, bisa menggunakan ini. Nah, dia akan hilang. Atau redo tersebut digunakan untuk mengulang proses yang satu proses terakhir yang kita batalkan lewat perintah undo yang tadi. Nah, ternyata kayaknya lebih pantas menggunakan lingkaran yang tadi. Nah, itu bisa menggunakan menu redo. Ini mengembalikan menu yang sudah terhapus. Ini menghapus kembali menu yang sebelumnya pernah tidak ada. Itu undo redo. Kemudian ada menu import. Import ini digunakan untuk mengambil atau mendatangkan file dari aplikasi lain. Fungsi ini sama dengan mengklik menu file lalu klik import. Oke, menu import itu adanya di sini, sama masih di menu file. Kita misalkan mau mengimport atau memasukkan gambar dari aplikasi lain. Ini aplikasi image ya, JPEG nih, bukan dari aplikasi CorelDRAW. Import misalkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, masuk gambarnya di sini. Jadi untuk menambah gambar yang sudah jadi bisa menggunakan menu import. Nah, menu import nih bisa diperbesar, kemudian diperkecil gambarnya sesuai dengan keinginan. Kemudian menu export digunakan untuk mengirim file hasil CorelDRAW ke aplikasi lain. Ekspor nih, kalau sudah selesai misalkan bisa diekspor untuk bisa dikirimkan ke aplikasi lain. Nah, kita coba menu ekspor. Tadi kan import sudah, sekarang ekspor. Nah, di menu ekspor ini nanti ketika kita simpan itu bisa memilih format yang berbeda-beda. Kalau misalkan mau kita pilih format JPEG biar langsung di printnya tidak acak-acak atau tidak rubah-rubah, klik menu JPEG. Kemudian di PDF misalkan, nggak apa-apa, klik juga PDF. Dan masih banyak lagi, PNG misalkan, yang format kemarin format gambar kan ada PNG, kemudian JPEG, ada PDF, itu bisa kita pilih di sini. Masih banyak format gambar yang harus diketahui sebetulnya. Ada TIFF juga misalkan. Oke. Di sini masih banyak format gambarnya. Kemudian bisa juga di save menggunakan format GIF misalkan. Itu gunanya menu ekspor. Jadi dari satu dashboard menu ini banyak yang bisa kita lakukan dalam aplikasi CorelDRAW untuk membuat sebuah desain grafis. Itu mungkin pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang page setup, kemudian juga penggunaan warna dalam CorelDRAW. Silahkan nanti bisa diulang-ulang untuk sebelum kita nanti masuk ke lab, untuk lab ke praktek desain grafis. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa di chat di kolom komentar atau misalkan chat di grup WhatsApp. Dari Bapak cukup sekian.
tetap semangat meskipun masih belajar dalam kondisi daring atau karena kita masih ada pandemi. Terima kasih dari Bapak, cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.